Selamat sore para peserta yang sudah hadir. Sambil menunggu para peserta yang sedang berusaha untuk mungkin masuk Zoom-nya, mohon menunggu dulu terlebih dahulu. Selamat sore Bapak Concordia Jaya ya Pak ya. Selamat sore Bapak. Selamat sore Kak Gita. Sore Pak. Sehat Pak? Syukur sehat. Baik, mohon menunggu ya Pak. Baik, saya akan menyapa lagi ada Ibu Variana. Ibu Variana, selamat sore Ibu. Baik, sepertinya belum ada di tempat. Saya sapa lagi Ibu Happy Herawati. Selamat sore Ibu Happy. Halo, sore Bu Happy. Apa kabar? Sore Pak, baik. Ya, sehat ya Bu? Sehat Pak. Selamat berjumpa kembali. Iya Pak, kembali kasih. Gimana voice acting-nya? Sudah makin maju? Tambah lupa Pak. Ya, kita belajar terus nih Bu. Sepakat Pak. Iya. Makanya client statement kita bayarkan. Sehat ya Kak Happy ya? Sehat Bu Happy? Sehat Nah, Pak. itu kan udah jadi Iya. udah jadi client statement sendiri tuh yang mesti dibayar sama. Rian. Baik, peserta kurang lebih sekarang sudah masuk 13 peserta partisipan dalam Zoom. Saya sapa lagi, selamat sore Ibu Valentin. Bu Valen ya Bu, selamat sore Bu Valen. Boleh di-unmute terlebih dahulu Bu? Iya. Selamat sore Mbak Gita. Sore Ibu. Sehat Ibu? Ada Mas Nino juga di sebelah saya Ibu. Oh iya. Sehat. Nih, ada yang kangen sama Bu Valen nih di sini. Ya. Oke. Sukses Selanjut- ya. Terima kasih Ibu. Selamat menikmati acara ya Bu ya. Saya sapa lagi selanjutnya ada Ibu atau Mbak Jessica Sarah. Selamat sore Mbak Jessica, Ibu Jessica. Sore Ibu. Boleh di-unmute Ibu? Oke, selamat sore. Selamat sore Ibu. Baik, ada lagi Bapak Paulus Satriawan ya. Selamat sore Bapak Paulus. Selamat sore Kak Gita. Selamat sore Bapak. Selanjutnya ada juga Ibu Hantini Dina ya. Selamat sore Ibu Hantini. Baik, saya lanjut lagi. Selamat sore Bapak Rudi. Selamat sore Kak Gita. Selamat sore Pak Rudi. Lalu ada Bapak Dodo Berdaria ya. Selamat sore Bapak. Pak Dodo. Ya, sore juga. Nah, salam sehat semua. Tadi nyalain. Ya Bapak. Oke Bapak, selamat sore. Oke, selanjutnya ada dengan Ibu Endang ya. Ibu Endang atau Bapak Endang, maaf sebelumnya. Bu Endang nih, SD. Bu Endang ya. Ya, selamat sore Bu. Selamat sore Bu Endang. Ibu. Ya, sore. Mohon maaf ini agak terlambat. Iya, tidak apa-apa Ibu Dari Endang. Frankfurt 3 ya Bu. Ya, ini saya ganti dulu ya. Saya belum Ya ganti. silakan Bu. Oke, terima kasih. Kerjaan malah saya nggak tahu. Baik Kak Gita, nanti 2 menit lagi kita mulai ya. Baik Pak Valen. Sambil menunggu sedikit yang lain.
Ya, mungkin saya boleh mengantar sedikit Bapak Ibu sambil nanti kita mengadmit yang menyapa kawan-kawan yang bergabung. Ya, selamat sore. Pertama-tama saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk Anda semua. Hari ini kita in live training development program yang dikembangkan oleh InLife School dan juga Indonesia Play School, sebuah program yang ingin menemani dan mendampingi orang tua dan para guru, juga sebenarnya anak-anak, remaja, di luar program kegiatan belajar mereka di sekolah. Jadi di luar mereka belajar, di luar guru-guru mengajar, di luar aktivitas-aktivitas yang memang formal, kami mencoba melalui InLife Training itu mengadakan ya semacam webinar, talk show, atau aktivitas-aktivitas pengasuhan pendidikan yang sifatnya mungkin tidak pembelajaran, tapi lebih kepada membuka sedikit wawasan kita bersama melalui orang-orang yang kami anggap memiliki sesuatu value, ya, baik itu bidang latar belakang keilmuan maupun juga pengalaman mereka yang sangat penting untuk ditularkan, dibagikan bersama para orang tua, para guru, para pemerhati anak, dimanapun Anda berada, karena memang situasi saat ini kita mengalami situasi yang ya sama-sama berjuang dengan sebuah kondisi yang ada, para guru, para orang tua, tentu saja anak-anak pun juga berjuang untuk membiasakan diri dalam pola belajar baru yang sudah mau tidak mau harus kita masuki sejak 6 bulan yang lalu barangkali ya. Dan ke depan kita nggak tahu ini sampai kapan. Maka kami berpikir bahwa baik kalau siapapun, bukan hanya anak-anak tapi orang tuanya dan juga para guru yang mencintai proses belajar bersama anak-anak ini juga diajak untuk yuk kita memperluas wawasan, menambah hal-hal baik yang mungkin kita butuhkan supaya proses pendampingan kita pada anak-anak kita yang kebetulan punya banyak waktu saat ini bersama kita baik di rumah maupun melalui Zoom bersama para guru-guru itu tetap kita perhatikan tumbuh kembang mereka. Karena kalau Bu Anne ini yang hari ini akan menjadi tamu kita, yang akan menjadi narasumber kita, bersharing dengan kita, itu pernah mengatakan bahwa dia ngeri ya, dia worry sekali dengan kondisi saat ini di mana anak tidak mendapatkan stimulan yang sewajarnya dan selayaknya gitu ya. Maka di mana mereka berada dalam lingkungan yang terkungkung di rumah saja atau mungkin terbatas sekali geraknya dan sebagainya, itu bukan hanya secara fisik mereka terhambat ya, atau mungkin makan masih bisa makan ya atau apa, tapi ada hal-hal yang sisi-sisi perkembangan mental yang mungkin beresiko tidak berkembang secara maksimal. Maka hari ini, minggu lalu kita bicara dengan Kak Andre tentang bagaimana mendampingi anak-anak dengan segala kondisi mereka di rumah terkait dengan perkembangan seksual mereka di usia-usia mungkin pra-SD atau SD, bahkan yang pra remaja dan sebagainya. Nah, sementara ini, hari ini kita mau coba mengajak Ibu Anne, seorang dengan latar belakang, beliau dokter gigi, dokter ya, background-nya tentu kita tahu seorang dokter, tapi juga yang kemudian memperdalam dengan sangat kuat ilmu neuroscience ya, sehingga pengalaman itu beliau olah kembali, lalu itu beliau bagikan kepada para guru, para orang tua juga untuk bagaimana kita bisa secara lebih tepat, lebih fokus dalam mendampingi anak-anak kita dalam proses tumbuh kembang mereka. Ini sedikit gambaran dari kami di InLife Training. Bagaimana nanti Bu Anne akan bersharing bersama kita semua. Bapak Ibu yang mau bertanya silakan tulis di chat atau mau angkat tangan juga boleh. Sangat memungkinkan nanti Bu Anne akan berbagi pengalaman bersama kita. Nanti kita akan didampingi Kak Gita untuk proses ngobrolan kita sore hari ini. Baik, demikian Kak Gita, silakan kita mulai obrolan diskusi kita sore hari ini. Santai aja Bapak Ibu ya, kita sambil ngopi, sambil minum, siapkan singkong, ubi rebus dan sebagainya supaya
kita bisa cukup betah duduk ngobrol 1,5 jam ini. Bu Ana ada di suatu tempat, kami dari InLife, saya dengan Kak Gita ada di satu lokasi yang sama, tapi Bu Ana kebetulan ada di suatu tempat di negeri yang tak berantah. nanti beliau akan menyampaikan sharingnya dari tempat di daerah dekat-dekat rumah di Cempaka Putih sana. Oke, silakan Bu Ana, selamat sore, dan Kak Gita silakan. Terima kasih. Bapak Ibu sekali lagi terima kasih sudah bergabung. Baik, terima kasih Pak Valen. Selamat sore sekali lagi untuk para peserta yang sudah bergabung sore ini. Berkenan untuk meluangkan waktunya, kita diskusi hangat, kita sharing hangat. Mungkin ada dari pendidik, entah orang tua yang memang tertarik nih dengan topik mencerdaskan anak milenial dengan ala neuroscience gitu. Pasti bingung nih ya Bu Ana ya, mungkin kata neuroscience itu cukup baru atau neuroscience itu apa sih gitu ya Bu Ana. Mungkin sekilas kalau dari saya pribadi neuroscience pasti yang berhubungan dengan otak manusia ya Bu Ana ya. Iya, jadi seperti itu. Mungkin saya mohon izin untuk memanggil para peserta sebagai teman-teman. Jadi supaya kita lebih akrab, lebih hangat obrolannya. Jadi neuroscience memang sesuatu yang berkaitan dengan otak manusia. Tentunya ketika seluruh aktivitas manusia, entah berpikir, bertindak, mengamati, tentunya ini adalah identik dengan otak, kerja otak. Sebenarnya seperti apa sih kerja otak? Bagaimana sih kita bisa memaksimalkan kerja otak kita agar juga kita bisa berperilaku baik, entah atau dapat menghasilkan mungkin pencapaian yang maksimal ya Bu Ana ya, lebih kata tepatnya seperti itu ya Bu Ana ya. Boleh. Baik Bu Ana, untuk mempersingkat waktu saya langsung persilakan screen dan waktunya kepada Bu Ana. Terima kasih Kak Gita. Apa kabar Pak Valen dan rekan-rekan semua? Ya. Menyenangkan kita bisa ngobrol-ngobrol santai sore ini. Kalau Pak Valen senengnya sama ubi rebus, nggak nemu saya di sini Pak. Saya nemunya Silver Queen. Apa tuh? Silver Queen. Waduh, bikin damai hatinya Bu. Ya. Yang pasti ada energi Pak buat otak, ada coklat. Betul. Ada coklat ya. Sementara bagi banyak anak, coklat itu malahan katanya hati-hati. Diperlakukan seperti alergi. Kalau Pak Valen masih satu generasi tuh sama saya. Takutnya coklat jerawat. Tapi kalau guru-guru zaman sekarang dan orang tua, itu takutnya coklat itu dengan hiperaktif. Jadi coklat sekarang sudah banyak sekali dibahas bukan karena gangguan pada kelebihan lemak, bikin gemuk, bikin jerawat, enggak Pak Valen. Coklat malah dibilang sebagai bensin buat kelakuan. Ya beda kan, memang kita beda zaman. Iya Bu, anak-anak sekarang coklat itu buat modal jatuh cinta Bu. Itu mah Valentine dari dulu. Ya. Nah, ini teman-teman ngobrol santai yang sudah dibuka dengan memperlihatkan bahwa kita itu beda generasi. Dan buat generasi Pak Valen saya, dan mungkin beberapa teman ya, buat kita, kalau satu biji aja deh, kecil kok coklatnya gitu ya, itu kita sebut nggak apa-apa. Sama dengan kalau dulu zaman kami masih, wah kita malahan TK tuh mau masuk boleh enggak juga nggak apa-apa gitu. Karena belum ada penting-pentingnya, spesialnya harus TK. Karena TK tuh kita pokoknya asal nyanyi-nyanyi, ya, lebih banyak belajar lagu dah pokoknya di TK. Ya, bawa permainan, pokoknya main-main macam-macam. Nggak ada kurikulum. Lebih tepatnya seperti orang tua meminta kita belajar berteman. Tapi kan fase anak usia dini di tahun 2000-an ini
Itu udah pakai kurikulum. Udah ada target pencapaian yang diukur. Dan ukuran indikatornya ditransfer, ditranslate, diterjemahkan dari indikator yang ada di perkembangan kedokteran anak. Ditranslate dari situ. Lalu dihubungkan dengan beberapa perkembangan empiris yang kemudian bukti-bukti pendukung teorinya, sainsnya itu ada. Seperti yang paling nyata menonjol adalah perkembangan bahasa. Kemampuan bicara. Tadinya itu malah jadi satu. Bicara bahasa tuh jadi satu. Lama-lama begitu melihat bahwa anak itu kok beda-beda ya. Karena anak yang masuk ke TK dan perkembangan sampai persiapan masuk ke SD, kemampuan dia bicara dan kemampuan komunikasinya, ngobrolnya nih mirip kita, saya, Pak Valen, Kak Gita barusan tuh ya, nanti sama teman-teman semua juga kalau udah mulai ngobrol-ngobrol, itu kita komunikasi ya, diskusi. Jadi dua arah, sekarang saya lagi monolog nih. Nah, anak-anak ini nggak berkembang. Akibatnya malah secara linguistik kemudian dipecah lagi. Bahasa itu dibagi lagi. Jadi habis bicara bahasanya adalah bahasa komunikasi dan bahasa akademik. Bahasa akademik itu grammatical. Dan selanjutnya sampai bahasa untuk paparan ide sebagai manusia ilmiah. Woi, keren. Nah dulu tuh kita ngejalanin itu, aduh seperti ngomongnya terserah ente gitu ya. Waktu kecil sama Nyak Babe ya kita ngomong seenak-enaknya kita aja gitu. Gimana aja lah biasanya di rumah. Ketemu temen kita kebawa nih bahasanya. Dan karena kita berteman di kompleks ya atau di daerah yang sama, gaya bahasanya ya hampir-hampir sama. Saya ini termasuk yang lintas area. TK saya aja ngalamin di Makassar, di Bandung, ya. SD-nya saya, SD bawah nih ya, kembali ke Makassar, Kendari, Palu nggak sempat sekolah, noleh doang, ngelihat sekolahnya terus balik lagi ke Makassar. SMP-nya saya ke Manado sana. Ini membuat saya menjadi orang yang lidahnya ini mirip kadal. Bunglon. Ayo teman-teman di sini ada yang gaya bahasanya apa? Coba kita ngobrol ya setengah jam. Saya udah bisa ngikutin gaya bahasa Anda. Dialeknya Anda itu nempel-nempel. Jadi ada orang yang bilang kalau saya udah mulai ngomong nih ya, Nggih, Pak Valen kita mulai nggih. Suwun sanget, matur, arep Mbah, Iyang, terus langsung, bahane Jawa ya? Pangapunten, sampurasun. Kumaha damang? Bahane lagi nyunda banget katanya gitu. Nanti kalau saya ketemu, jangan begitu kwa ngoni dang. Sudah lalu lekwa itu. Manadonya keluar katanya gitu ya. Ya. Tapi ada yang unik nih. Tahu apa yang unik? Waktu saya pusing kepala, waktu saya mulai agak-agak error, demam-demam yang keluar bahasa Inggris. Ngaco kan? Jadi teman-teman, ternyata otak ini bisa bekerja luar biasa dalam berbagai situasi tergantung stimulusnya. Nah, itu yang disebut neuroscience. Ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kerja otak. Dan otak itu kita bawanya bukan nanti umur 18 atau 21 tahun. Baru kita ngomong, ini orang ya kerjanya otaknya didengkul.
Kamu tuh mikir apa sih? Kamu pakai otak nggak sih? Nah, itu keluarnya tuh udah di atas 18.21 tuh. Padahal otak itu sudah kita fungsikan dari sejak dalam kandungan. Otak itu beda sama hidung. Iya bener ya. Ada pernah kepikir nggak nyamain otak sama hidung? Hidung sama kuping aja udah beda. Ya. Tapi hidung, kuping, ya, bibir, tubuh itu formatnya semua orang tahu. Oh, polanya tuh begitu. Ibarat baju, kalau kita sebut polo shirt, kemeja, jas, itu orang di kepalanya tuh udah tahu, oh begitu bentuknya, ya. Tapi kalau kita bilang otak, terus seperti gambar yang ada di belakangnya Kak Gita itu loh, mendadak mirip cenayang. Ini kira-kira apa sih bentuknya katanya? Gambarnya kita tahu. Kebayang gak sih kalau ada yang bilang gini, tolong dong, kita pengen lihat otaknya itu gimana sih? Udah mantep gak? Sebetulnya dia pinter gak sih? Tidak semudah Pak Valen buka topi. Pak Valen buka topi, wah langsung kelihatan otaknya itu, ngeri ya kalau gitu ya. Nggak bisa. Kita nggak bisa minta untuk melihat otak kita, lalu diukur warnanya, katanya yang putih bodoh ya. Yang makin abu-abu jelek, makin pinter gitu ya katanya ya, isu hoax. Bener nggak sih tuh? Nah. Jadi teman-teman bukan gitu cara ngukur itu otak pinter atau enggak. Oh nanti kita baru tahu ini orang sebetulnya pinter atau enggak setelah mati, diotopsi, keluarin otaknya. Nah, baru kita umumin, ternyata Ane ya 80% pinter. Karena ukuran warnanya emangnya pakai apa itu? Ukuran asam basa, kertas lakmus, diukur gitu warnanya ya. Ya 80% warnanya mendekati pinter. Ya Kak Gita setelah otaknya keluar dibilang ya oke, Kak Gita 95%. Gitu ya. Tapi kan udah nggak kepake ya kalau udah nunggu warnanya nanti otopsi. Udah mati kita. Maka kita perlu tahu otak ini berfungsi atau tidak sedini mungkin. Karena makin dini kita tahu, makin kita bisa intervensi supaya jadi tambah pinter, jadi tambah mateng. Ya, matengnya tuh betul-betul mateng yang kalau buah dikupas, mau dikupas dari arah manapun, di ketebalan manapun, itu manisnya maknyus. Bukan dikupas, terus begitu dalemen dikit, ada asemnya. Ya, kita udah tahu deh, kalau yang pucuk bawahnya asem, langsung pada nyebut, wah ini mah permen. Bukan mateng pohon, katanya gitu. Iya, mau nggak punya anak cerdasnya cerdas permen, katanya gitu. Artinya apa? Oh kelihatannya pinter, hebat ya. Jawab olimpiade, waduh juara tingkat lokal, provinsi, nasional, wis internasional jadi finalis. Tapi baru selesai lepas mic menjawab pertanyaan juri. Begitu balik, Mama mana sih? Kan saya udah lapar. Mama gimana? Oh langsung. Itu cerdas perman. Hanya sebagian dari kerja otak dia yang oke. Tapi bagian otak yang lain ternyata error. Nah, rekan-rekan, saya tadi udah dapat izin dari Kak Gita, jadi saya mau langsung loncat ke share screen-nya. Saya mau kasih lihat. Gini, ya, mencerdaskan anak milenial. Ini nih yang lagi saya cerita nih, anak milenial. Nggak bisa seperti saya dan Pak Valen. Dulu mau TK boleh, nggak mau TK juga nggak apa-apa.
Anak sekarang itu nggak bisa pereman. Karena kalau dia belajarnya itu tidak dengan kerja otak yang optimal, maka pada momen-momen dia menghadapi tekanan, pada momen-momen dia menghadapi ketidaknyamanan, dia akan blow, meledak. Ya, keluar kondisi yang tidak kita duga. Anak milenial itu anak yang mendapatkan banyak sekali informasi masuk jauh dibanding kita generasi lama. Ya, saya tadi sempat cerita bahwa saya pindah-pindah daerah. Dampaknya ada. Dampaknya saya bersosialisasi bisa lebih cepat, lidahnya saya bunglon, tapi saya tidak punya kelompok pertemanan yang solid. Saya nggak punya persahabatan. Karena belum kenal deket, udah dipindah lagi. Belum kenal deket, udah kepindah lagi. Ada, pasti ada. Jadi setiap stimulus pada manusia itu pasti ada dampak. Nah, anak milenial stimulusnya tuh bejibun, mirip banjir badang, ya. Dia bukan cuma dapat dari dongeng ayah ibu sebelum tidur, dia bukan cuma dapat dari nenek kakek, misalnya. Tapi nenek kakek diem, ibu bapak sibuk kerja, dia tetap dapat berbagai info dari gadget, YouTube, Media TikTok. sosial juga ya Bu ya? Nah, tuh. Jadi anak itu tanpa kita duga di umur yang sangat kecil sudah menerima banyak stimulus, sudah banjir stimulusnya. Dia udah dibawa, masih kecil. Kalau dulu kita dibawanya ke lapangan aja depan rumah. Sekarang enggak. Dia umur 6 bulan udah dibawa ke mall, ya. Oh, malahan nggak nyampe 6 bulan, 40 hari udah dibawa ke mall. Aduh, ada yang baru seminggu masih merah, udah dibawa ke mall, ya. Akibatnya hidungnya udah mencium berbagai aroma tuh. Ya, aroma masakan, aroma parfum lewat-lewat kan di Sogo katanya atau di mana tuh. Ya, penjualan parfum dan lain-lain. Terang, gelap. Itu semua stimulus yang wah, dinamik banget ya. Mirip Dufan aja deh buat anak-anak zaman sekarang itu stimulusnya. Heboh. Dan itu diterima, pertanyaannya, apakah waktu itu stimulus diterima, alat prosesornya atau dapur pengolah bahan baku yang masuknya udah ready apa belum? Ternyata belum, karena dia masih sangat muda, dia masih sangat awal, koneksi di otaknya belum cukup. Akibatnya apa? Akhirnya dia simpen banyak sekali memori-memori unprocessing. Nah, itu anak milenial. Maka kita yang umurnya nambah terus, tapi ngurusin anak yang sama terus, usianya, itu mulai merasa ada kehebohan tersendiri mendidik mereka. Ya, karena sepertinya anak zaman sekarang tuh lebih banyak taunya deh dari kita, atau anak umur yang sama generasi 1 dekade sebelum yang sekarang. Anak kita berharap dia sopan. Kita berharap dia pandai. Oh, sekarang kita ngomongnya soal karakter ya. Supaya kita persiapkan dia menuju masa depan. Ini saya ambil latar belakang gambarnya gurun pasir sama kira-kira panorama langit lepas gitu ya. Tapi ada batas ya. Ada batas garis. Garis batas ini menyatakan bahwa apakah kita mempersiapkan anak di saat sekarang, realita sekarang ini akan dipersiapkan menuju lintas masa yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan nanti dengan berbagai teknologinya. Apakah anak yang sekarang sopan, waktu di borderline dia tetap sopan, dan di masa depan nanti dia tetap sopan? Apakah anak yang pandai sekarang, nanti di borderline, perbatasan dia untuk berkarya, dan nanti di masa dia produktif tetap pandai? Apakah anak yang sekarang kita nilai berkarakter,
kita lihat dia punya karakter Pancasila ya. Sekarang dibilangnya peserta didik itu anak berkarakter pendidikan Pancasila. Nanti waktu di borderline dia tetap punya karakter itu. Apakah di masa depan waktu dia jadi politisi dia tetap memiliki karakter itu? Wah, ini jadi PR. Pertanyaan yang ngawang-ngawang nih. Maka saya mau mengajak Anda untuk lihat detailnya. Apa sih di balik sopan? Ternyata di balik sopan ini adalah kendali emosi. Dia sopan dong. Walaupun udah lapar luar biasa, tapi dia bisa mama, karena dia ada di depan orang banyak, lagi diajak arisan, diajak pengajian, diajak kelompok doa gitu ya. Terus anak itu pelan-pelan dia tarik baju mamanya, ma, lapar nih. Terus mamanya langsung kasih coklat ya. Kacil dulu, nih minum mama ini. Ya, itu anak bisa kendali emosi. Atau dia mulai menarik perhatian semua orang dan cranky. Itu namanya nggak bisa kendaliin emosi. Apakah anak itu pandai? Pandai itu apa sih sekarang? Pandai itu ternyata sekarang diukur lewat memori. Yuk, 3 kali 7 berapa nak? 21. Pinter. Lawan katanya panas apa? Dingin. Pinter. Pinter gampang diukurnya ya ternyata ya. Tanya, jawab, selesai. Lalu apakah anak itu sudah terampil? Udah punya skill? Dikasih deh kertas. Coba bikin, saya baru kemarin tuh ya, acara origami bikin masker untuk boneka, untuk paparan, untuk apa dari kertas origami lipat-lipat ya, bagus sekali. Anak dikasih, dia bisa, terampil. Cukup ya? Teman-teman, kita sekarang bicara HOTS C1 sampai C6. Itu udah C berapa tuh dia? Aman Bu Ana, udah C6. Mantap. Itu C6-nya, C6 pada dimensi pengetahuan yang mana? Dimensi pengetahuan faktual. Jadi tetap masih kakinya menjejak pada kekinian. Hanya now time, present time. Saat ini saja. Oke? Jadi dia tidak bisa mengukur kalau ini kertas saya pegang kelamaan dengan tangan yang basah, itu kertasnya gampang robek. Dia nggak bisa prediksi. Dia belum bisa mengkorelasikan. Kenapa? Dia belum punya knowledge tentang hal itu. Berarti dimensi pengetahuan dia masih di faktual. Belum masuk dimensi pengetahuan yang knowledge. Kalau dia bahkan sudah bisa mengkombinasikan beberapa pengetahuan, nih anak SMP nih mestinya ya, SMP ke SMA nih, dia berarti sudah masuk sama, dia cari C1 sampai C6-nya, tapi pada dimensi pengetahuan critical thinking yang prosedural. Berkembang nggak sih itu? Critical thinking-nya berkembang enggak? Jangan kita bilang pinter aja. Nah, sopan, pandai. Udah nih ya, pinter nih. Karakternya bagaimana? Karakter itu apa sih? Karakter itu dilihat dari bagaimana dia merespon. Jadi orang akan melihat perilaku dan kesantunan. Santun temennya sopan dong. Sopan, santun. Gitu kan ya. Nah perilaku. Kalau ada perilaku berarti ada kelakuan. Kalau ada kelakuan berarti ada gerakan. Maka pertanyaannya bagaimana gerakan dia? Gerakannya itu adalah tangan yang kalau memberikan gelas ke orang lain ya, itu gelasnya dipegang di bodi gelasnya, di bawah gelasnya, atau dia pegang di bibir gelasnya. Kalau itu anak ngasih sama orang tua minuman, terus dia pegangnya di bibir gelas, langsung deh kita nyaut tuh. Langsung kita yang ke orang tua jadi cranky. Kagak sopan ya. Itu tempat bibir kita dia pegang. Tapi dia punya knowledge-nya enggak? Jangan-jangan enggak punya. Jadi bagaimana dong kalau dia belum pernah punya pengalaman dan belum punya bahkan pengetahuan. Di bawah pengalaman tuh ada pengetahuan. Ternyata enggak bisa terbentuk. Nah, rekan-rekan, kita mesti bongkar berarti kan? Tunggu dulu. Nggak taunya belum kita ngomong soal bongkar, saya 1 periode 2 minggu terakhir banyak sekali diajak ngomong soal apa? Cemas.
apa namanya tuh grogi ya. Jadi dari stress, anxiety, ya gitu-gituan. Kenapa? Udah kelamaan pandemi. Udah bete katanya di rumah. Udah nggak punya ide lagi. Udah boring. Oh, pokoknya bahasanya udah begitu ya. Dan itu banyak dialami mulai dari anak kecil sampai remaja. Ternyata itu sumbernya karena orang tuanya juga ya. Nah, apakah ini bahasa yang mulai muncul? Kalau kita ngobrol dengan Kementerian Pendidikan, sekarang bahasanya munculnya adalah ukuran resilience. Apakah dia tangguh? Lalu tangguh itu apa sih? Kuat. Oh, kalau kuat mah otot dong. Suruh angkat ember dong isi air kalau gitu. Bukan. Yang kuat apanya? Yang kuat mental. Di mana tempatnya mental? Hah? Gimana cara ngelatih mental? Mental di mana? Bisa disuntik nggak mental tuh biar kuat? Hah? Atau mental itu bisa di ronsen nggak untuk diukur kekuatannya? Mental itu adalah kombinasi dari pengendalian emosi ditambah si processing pengetahuan. Yang tadi HOTS pada 4 dimensi pengetahuan. Fleksibilitas antara emosi dan pengetahuan itu tangguh. Jadi kalau salah satu dari dua ini ada kerapuhan atau ada error, maka ketangguhannya rasionya bisa turun. Skalanya bisa turun. Kita bisa ngomong tuh antara 0 sampai dengan 10. Tangguh nggak dia? Kalau kendali emosinya nggak ada, skalanya di bawah 5 tuh ketangguhannya. Kenapa? Karena begitu pressure-nya datang berlebihan, meledak emosinya. Kalau kemampuan berpikir kritisnya nggak sanggup, dia processing, tidak punya keterampilan berpikir kritis, maka begitu dikasih pertanyaan bertubi-tubi, udah deh, apa sih lu tanya-tanya melulu? Udah deh, gini aja, pokoknya gini aja deh. Ya, jadi rekan-rekan, ternyata ketangguhan itu adalah kerja otak pada kombinasi beberapa fungsi baru muncul tuh ketangguhan. Apa sih yang dimaksud dengan kombinasi fungsi? Nah, saya mau mengajak Anda untuk bongkar bagi yang sudah pernah. Ada beberapa teman yang udah pernah ya ketemu dengan saya untuk urusan neuroscience, yang baru pertama kali kenalan ini nih. Ini yang dipakai Bu Ana itu kan punyanya okupasi terapi ya. Integrasi itu sensori. Itu kan buat anak sakit. Sakit kalau ada kendala. Tapi anak tanpa kendala, nah ini nih mirip COVID juga nih. Orang tanpa gejala nih. Ya kan? Yeah. Tapi kita kan berpotensi udah terpapar virus. Nah, apakah kita bisa kuat, tangguh supaya virusnya jangan menyakiti kita? Nah, teman-teman, gimana supaya otaknya mentalnya tangguh? Walaupun dikasih PR banyak, walaupun dikasih soal yang bertubi-tubi, walaupun dikasih masalah yang kompleks, itu mau ngulik dengan emosi terkendali. Untuk bisa hal itu, maka si otak nggak boleh rapuh. Apanya yang rapuh? Nggak boleh rapuh koneksi sel-selnya. Taunya dari mana? Nah, untuk anak usia terutama 12 tahun ke bawah, kita tetap akan pakai segitiga belajar Pyramid of Learning dari William Schellenberger. Bukan karena sakit, bukan. Tapi menemukan di mana titik kerapuhan untuk kita berikan stimulus kematangan. Supaya jadi tangguh. Supaya yang tadinya perman ini masih bisa didorong jadi mateng optimal. Mateng optimal namanya. Ya. Maka kita akan berkenalan dengan si segitiga ini. Ingat, tadi saya udah bilang ya,
Anak itu bahkan bayi 7 hari dibawa nge-mall. Waduh, dia udah terima banyak sekali stimulus, bau-bauan, cahaya-cahayaan, suara ya. Emangnya berangkat ke mall anaknya disumpel dulu kupingnya sama earphone atau sama kapas atau sama gabus yang gabus di pesawat. Kenapa? Karena kita lewatin time zone, bunyinya wing 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 doang jubak, wing 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 bunyinya aneh banget. Nanti kita lewatin restoran Jepang, nah di situ bunyi wing wing, musiknya dengan swing tinggi sekali ya. Terus nanti kita lewatin hallnya, waduh ternyata di situ baru lagi ada tarian ding gitu kan. Wah ini anak sensorinya semuanya heboh menerima stimulus. Diproses nggak? 7 hari. Belum. Tapi itu akan menjadi eko. Itu akan menjadi polusi di otak anak karena melayang-layang tidak terklasifikasi. Itu ada tuh. Begitu itu anak mulai pada fase berikutnya yang masuk warnanya kuning tuh ya, perseptual, di mana dia mulai kenal tentang label kosakata keberbahasaan, maka dia mulai tahu, oh itu bunyi suling, oh itu bunyinya dingdong, oh itu bunyinya mobil racing, oh itu musik. Mulai kan dia mengenali, punya persepsi, punya makna. Tapi apakah semua bunyi waktu dia baby 7 hari, 30 hari, 6 bulan, itu semua sempat dia ketemu lagi dan dinamai, di label? No. Ada bunyi-bunyian, ada sesuatu yang lewat di penglihatan dia, atau ada yang lewat di taktilnya dia, yang unrecognized. Itu tetap ada di otaknya. Itu PR. Itu masih PR buat si anak. Lalu dia ketemu dengan kita-kita yang orang tua zaman baheula, yang standardized, yang kurikulum. Ya, dan dia terpapar dengan teknologi modern. Seru kan? Seru hidupnya anak milenial sekarang. Maka nggak ada cerita. Semua sistem otak dia harus matang. Nggak bisa kita bilang nanti aja deh, ntar juga bisa sendiri. Terpaksa nggak bisa. Karena anak kekinian menghadapi stimuli yang bertubi-tubi. Jadinya udah stimulus simultan. Seru banget. Anak itu penuh banget otaknya. Nah, rekan-rekan, setiap part warna itu punya fasenya. Dari lahir, untuk mencapai fase academic learning, ini sebetulnya semenjak dia pra-formal school. Pra-formal itu berarti pendidikan anak usia dini. Karena di pendidikan anak usia dini lah daily living activity, ya, kemampuan kemandirian, life skill dan lain-lain terbentuk. Behavior, perilaku untuk masuk peer group. Yuk, kita belajar kan Piaget ya. Ini semua udah ada di usia dini. Nah, tapi untuk mencapai warna merah puncak piramida ini, yang ada di kuningnya mesti optimal berfungsi. Eye-hand coordination, mata tangan koordinasi. Kalau eye-hand coordination yang nggak berfungsi dengan baik, ini anak nggak bisa menulis. Karena mata sama tangannya nggak connect, nggak bisa kerja sama bareng. Yang satu caca-caca, yang satu dangdutan. Matanya geraknya cepat, tangannya lemot. Nggak nulis dia. Yang ada dia menjerit. Bosen, capek, kata dia gitu. Ya, kenapa? Kok bisa mata sama tangannya nggak mau connect? Oh, ternyata masih ada refleks-refleks dari dalam kandungan yang bekerja terlalu aktif. Padahal harusnya dia sudah menuju kemampuan kendali. Karena emosi juga kan udah mesti kendali. Dia seharusnya sudah bisa mengenali bagaimana
bagaimana tubuhnya ini bergerak dalam ruang geraknya dia yang 3 dimensi. Dia seharusnya sudah bisa menjaga supaya di landasan seperti apapun dia stabil. Ternyata enggak. Suruh melompat jatuh. Suruh lari sebentar keserimpet. Emang ada hubungannya jadinya sama menulis? Oh iya, karena ternyata si postural security ini mengganggu otak untuk membuat tubuhnya aman. Lalu ini datangnya dari mana? Ternyata datangnya dari vestibular. Vestibular dia belum terstimulasi dengan baik untuk menerima berita-berita tentang perbedaan sehingga dia bisa selalu menjaga keseimbangan. Beritanya dari mana? Di auditori, di visual, dan di proprioception. Aduh, tadi kita cuma ngomongin perilaku dan persiapan akademik, mata rantainya ke bawah panjang ya. Panjang teman-teman. Kerja otak itu lebih dahsyat dari peristiwa alam. Saya suka gambar ini. Dahsyat, maha dahsyat Allah itu. Ya. Kita menjejak gunung ini realita. Tapi mata dan tubuh kita bisa merasakan hawa, bahkan hidung kita bisa menghirup aroma dari arah yang lain yang tak sanggup kita jalani untuk kita seberangi. Mata kita masih bisa melihat lebih jauh lagi, sampaikan ke nuansa yang tak mampu kita jangkau jauh di atas sana. Otak kita bekerja dahsyat sekali, ya. Nah, ada cara kita mau kenali kerja otak, teman-teman. Jangan panik. Itu neuroscience. Yang pasti yang kita lakukan nomor 1 adalah mengukur kematangan koneksi, bukan dengan tadi minta Pak Valen buka topi, terus kelihatan tuh otaknya. Atau nunggu saya Kak Gita diotopsi gitu ya, baru ketahuan gitu. Enggak. Tapi kita beri stimulus, lalu kita cek responnya. Sama dengan bouncing ball. Ya, lihat yang di sebelah kiri layar. Ada 4 bola. Dia dilempar, dia kembali di arah yang sama. Dengan ketinggian yang sama. Oke? Tapi bola yang ada di kanan, ternyata dia bouncingnya beda. Karena dia berpindah lokasi, berubah jarak, dan berubah tempo jadinya. Jadi tidak setiap orang merespon stimulus sama. Nah itu berarti kita dengan bantuan ilmu-ilmu terdahulu, sains, teori, maka kita bisa melihat masing-masing kerja area otak dengan respon yang ditimbulkan asal kita kasih aktivitas yang tepat. Ya, kalau kita kasih aktivitas yang tepat, maka kita lihat responnya, kita bisa ukur pengenalan terhadap si kerja otak tadi ya. Ini cara kedua. Yang penting juga, ingat otak itu berlapis-lapis. Artinya koneksinya antara bagian A sama B itu bisa jadi bukan AB ya, tapi pertemuan A sama B bisa menghasilkan C. Bahkan bisa terjadi perpangkatan, lipatan. Lihat tuh bola. Warnanya berubah, arahnya berubah, pantulannya berubah. Kenapa? Karena dia memantul dan menemukan landasan yang beda. Jadi selain adanya stimulus yang kita beri, kita juga mesti mengetahui historinya. Ya, ada gelombang yang datang kalau di gambar ini. Jadi kita mesti tahu histori, riwayat. Anak yang lahir spontan dengan anak yang lahir dengan bantuan itu akan merespon beda pada stimulus. Kalau kita udah tahu semua perbedaan itu, maka kita bisa memberikan anak A, B, C itu mereka ada dalam kelompok kematangan 1. Anak D, E, F, G, H itu ada pada perkiraan kelompok kematangan 2. Anak X, Y, Z
pada kelompok kematangan 3. Ya udah, sama-sama kita mau bikin acaranya hari ini adalah seni peran. Anak-anak akan bermain aktivitas makro, peran makro. Jadi mereka akan pilih kostum, mereka akan pilih alat-alat untuk mendramakan cerita. Tapi pada kelompok A, kita beri guru bantu di sana. Kelompok 1. Karena si ABC ini mereka lebih lambat. Karena kematangan otaknya lebih jauh. Lebih ada di belakang umurnya. Sedangkan di kelompok 2, nggak usah dikasih guru bantu. Tapi kita sering berinteraksi dengan mereka. Kelompok 3, biarin mereka yang jadi model. Aman kalau kita tahu. Dan dampaknya adalah kita menjadi guru, kita menjadi pendamping, kita menjadi orang tua pada anak di kelompok kematangan manapun, di usia berapapun, kita kenal dia dan kita bisa bantu dia mencapai kematangan sesuai kebutuhannya. Maka berarti ada teknik untuk mengamati, ada alat untuk pengamatan yang akan memberikan hasil pengamatan. Alat mengamatinya, kalau kita mau mengamati bintang kita pakai teleskop, kalau kita mau mengamati binatang, burung kita pakai keran itu ya. Kalau kita mau mengamati masa lalu, peristiwa dalam negara kita pakai kaleidoskop gitu kan. Nah, kalau mau mengamati kerja otak, ada aktivitasnya. Aktivitas yang sudah dirancang, disusun oleh para ahli. Nggak usah susun sendiri, lama. Ya, keburu anaknya tua nanti. Oke, jadi jangan kita susun sendiri lagi. Yuk kerjasama aja dengan para ahli yang sudah bantu kita. Tapi kita mesti tahu cara penggunaan alatnya dengan baik, dan yang terpenting adalah kita sanggup mengamati responnya. Tadi tuh bouncing ball tadi. Kita ribut dengan alatnya, tapi kita nggak tahu apa yang mau dilihat, kan repot ya. Kita mesti bisa mengukur tinggi bouncing ball-nya, arah bouncing ball-nya, perubahan tempo bouncing ball-nya. Kita mesti, tapi bukan berarti aktivitasnya bola loh. Maksud saya cuman kembali kepada contoh analogi tadi ya, tentang bouncing ball. Nah hasilnya itu disebut dengan profil. Yang namanya profil itu teman-teman bisa segera berubah. Semakin sering terjadi pengulangan, di otak disebut sebagai repetisi, maka terbentuklah sinaps, maka profilnya berubah. Ada bagian yang sudah matang. Oke, yang kita mau targetkan profil itu ada indikator profil sesuai dengan usia. Zamannya saya dulu, itu kita lulus sekolah, kita pakai ujian. Ya, habis itu dapat ijazah. Mulai tahun ini diubah, nggak pakai ujian katanya. Pakai asesmen. Teman-teman, kalau ujian memang yang dicek adalah memori dan pola analisa. Oke, salahkah? Tidak sebetulnya. Tapi masih akurat dan tepatkah untuk zaman sekarang? Enggak. Enggak, kuno. Masalahnya cuma itu aja sih sebetulnya. Kuno aja. Karena apa? Karena kerja otaknya sudah harus dikenali lebih kompleks dari sekedar kemampuan C1 sampai C6 pada faktual. Kalau kita cuma ngecekin memori sama pola analisa, ngecekin memori dan rumus-rumus, itu nggak berangkat-berangkat dari dimensi faktual. Padahal, apalagi kalau SMA, apalagi SMA, dia sudah wajib menyentuh awal-awal C1-2-nya prosedural. Berarti yang knowledge sudah dilewatin. Memang kita belum harap dia sampai di akhir. Bu, emang dari tadi Ibu sebut-sebut cuma ada 3? Enggak, ada 4. Ada 4 tahapan dari perkembangan pengetahuan untuk diproses oleh otak. Yang terakhir itu metakognisi. Metakognisi diharapkan dikembangkan di pendidikan tinggi atau pada perkembangan dengan
stimulus atau challenge yang cukup tinggi. Jadi tidak berarti bahwa orang-orang yang tidak bergelar itu tidak punya kemampuan metakognitif. Oh, punya. Kemungkinannya punya. Tinggal dia mau out of the box atau enggak. Tapi kalau dia tetap tinggal di boxnya, mau gelarnya ada 17 juga, tetap aja dia akan tinggal paling gede di prosedural. Ya. Nah, assessment itu mulai dengan upaya melihat akumulasi dari proses sampai ke pencapaian tertentu. Proses. Makanya udah mulai pakai assessment. Tapi kalau mau pakai assessment, datanya mesti akurat. Datanya mesti dikumpulin banget tuh. Mesti bisa dibaca. Mesti bisa dinarasikan tuh tabelnya. Perkembangan anak itu tuh mesti bisa kita narasikan. Tapi ya memang jadi sesuatu. Sesuatu kata Syahrini. Menjadi sesuatu banget untuk siapa? Pendidiknya. Karena kalau dulu kita dengan hafalan kita akan pembelajaran, pokoknya tiap tahun kita ajarin itu, sekarang kita mesti berkembang kemampuan linguistiknya. Bukan sekedar literasi sebutannya, tapi kemampuan linguistiknya. Karena kita harus bisa menarasikan proses. Ya, kita nggak baca angka, kita baca narasi sekarang. Nah, lalu ada lagi kan di sekitar kita minat, bakat, talent, apalah semuanya dites semuanya ya. IQ, EQ, SQ, segala udah dites. Oke. Beres? Bisa kita kembali ke layar atas yang menunjukkan anak kita bisa bawa ke masa depan? Kalau kita sudah coba model seperti ini, tapi tetap aja kita punya remaja yang nampak-nampaknya kecilnya oke, kenapa udah remaja preman-preman juga ya? Kenapa ya? Sesudah usia produktif, kok dianya jadinya egois gitu ya? Mana ya dia punya karakter Pancasilanya? Ini di mana sih yang salah? Emang sekolah yang salah? Emang guru yang salah? Emang orang tua yang salah? No. Bapak Ibu rekan sekalian, errornya tuh karena tidak dikenali profil brain-nya. Hajar aja terus. Terus aja hajar, isi aja terus. Nggak tahu gimana di otaknya sumpang sungselnya. Kita hidup dengan tanda tanya. Apakah kita sedang bekerja dengan otak yang sehat atau otak yang tersakiti? Bukan cuma hati yang bisa tersakiti ya. Lalu hati bukan di otak ya. Emosi di mana? Di otak. Perasaan berarti ada di mana? Di otak. Kenapa suka pegang dada? Dampaknya karena kombinasi kerja emosi di otak dengan logika, dampaknya menyalurkan pesannya melewati batang otak, turunlah dia ke deg-degan, ya, mules, iya. Nah teman-teman gimana dong caranya kita supaya bisa tahu kita berhadapan dengan broken brain atau healthy brain, ya. Mau teruskah kita bertanya? Mendidik dan mengasuh dengan tanda tanya? Seperti apa? Enggak ya? Maka saya sangat menganjurkan Anda untuk belajar soal pengamatan. Nanti kalau pengen belajar soal pengamatan, tanya sama Pak Valen. Rekan-rekan, mendampingi anak dengan milenial ini ala neuroscience. Artinya apa? Dengan tahu betul otaknya itu optimal, rapuhkah, atau ada perbedaankah? Perbedaannya terlalu drastis sehingga mengganggu responnya kah? Kita aja mau beli gadget yang ditanyain itu kan RAM-nya berapa? Screen-nya sekarang screen apa? Apa sih, ada yang Gorilla lah, ada yang apa, saya udah bingung tuh. Mau beli handphone aja sekarang pertanyaannya banyak banget ya. Mesti pakai kuesioner. Kenapa? Kalau enggak ternyata kita ketinggalan atau nggak bisa update sehingga ada aplikasi yang nggak bisa dipasang. Podo wae dengan otak pembelajaran dan mengantar anak ke masa depan. Jadi siapkah kita untuk juga ikut mengasah lagi otak kita buat mendampingi anak-anak? Karena selama kita masih bisa berkarya, kita pasti bisa melakukan sesuatu demi generasi baru Indonesia.
Ya, itu pendampingan ala neuroscience. Monggo Pak Valen dan Kak Gita. Kalau dari teman-teman malah jadi bingung. Baik, terima kasih Bu Ana, terima kasih atas mungkin bisa dibilang pengantar nih. Jadi semakin mungkin teman-teman di sini semakin penasaran dengan sebenarnya seperti apa sih praktisnya. Mungkin apabila teman-teman langsung ada pertanyaan, langsung praktisnya, oh saya pernah mengalami hal ini nih gitu. Bisa langsung ditanyakan via chat atau secara langsung boleh dipakai fitur raise hand-nya. Tapi sebelumnya saya minta tolong teman-teman boleh dong kita beri 5 tepuk tangan yang meriah untuk Bu Ana atas. Oke, 5 ya. Mulai 1, 2, 3, 4, 5. Luar biasa sekali Bu Ana. Dengan mungkin teman-teman ada yang menyadari bahwa Bu Ana sepertinya agak serak-serak sedikit ya Bu Ana ya. Nah, luar biasa semangatnya untuk memang mendampingi orang tua, sharing pada orang tua, pendidik, ataupun mungkin pemerhati pendidikan Indonesia seperti apa sih? Seperti itu. Mungkin boleh langsung, apakah ada yang ingin bertanya? Boleh saya tanya, Mbak? Boleh dengan Ibu Citra. Bu Citra. Hai Bu Citra, silakan, apa Ibu kabar Bu Citra? Citra? Halo, selamat sore. Udah pernah ketemu di kelas ngopi kita kan ya Pak Valen ya, sama Bu Citra. Ya. Silakan. Mbak mau tanya, Mbak, kalau pada anak lahir prematur, apakah memang biasanya mengalami hambatan dalam berbicara? Maksudnya pertumbuhan berbicaranya agak lambat. Oke. Aku boleh langsung Kak Gita, Pak Valen? Silakan. Ya. Lahir prematur itu pasti membawa dampak bahwa proses pembentukan yang di dalam kandungannya belum tuntas. Dan bagian yang belum tuntas di otak itu kerjanya mulai dari daerah belakang dulu. Dia dari batang ke tengah, area limbik system, baru dia ke otak yang gede yang disebut dengan korteks. Maka di usia 7 bulan, bagian korteksnya yang sedang diproses. Anak sebelum bahkan si korteks ini lengkap, nomor 1 di otak yang siap berfungsi di dalam kandungan itu auditori. Jadi salah satu yang menjadi komponen untuk orang bisa bicara adalah meniru bunyi kan. Komponen itu sudah ada tuh. Tinggal apakah pada waktu dia lahir prematur, kemampuan otak untuk menerima bunyinya sudah lengkap atau belum. Itu aja dulu satu saya bilang sudah mulai menjadi centang checklist bahwa kemungkinan ada gangguan. Kedua, bicara nih. Selagi saya bicara, ini otot-otot saya bekerja. Kalau ototnya nggak kerja, nggak bunyi. Nggak membentuk artikulasi. Jadi ini otot semua mesti kerja supaya bicaranya ada artikulasi sehingga kita bisa dialog. Nah, area otak yang ngurus ini otot-otot sak badan-badan adanya di posisi kalau kita suka ngangkat kacamata nih, gaya-gayaan kita taruh di atas ya. Atau pakai bando. Dan itu di korteks juga. Berarti ada kemungkinan belum selesai juga di anak yang prematur. Lalu ada lagi nih bagian ketiga. Proses anak itu mendengar, koneksi mengerti pada atensi di bagian belakang, habis itu ke depan buat mempersiapkan respon, habis itu ke bagian yang tadi menggerakkan. Banyak dong. Maka memang pada anak prematur kalau 2 bulan yang dia sudah lahir, lalu dalam proses umurnya dia mencapai usia yang seharusnya baru dia lahir itu, dia mendapatkan kecukupan nutrisi, dia mendapatkan perhatian dan stimulus yang cukup, maka dia bisa kejar tayang. Banyak kok anak lahir prematur yang jadi orang hebat dan cerdasnya luar biasa. Ya.
Tapi tanya deh, bagaimana orang tuanya menjaga, mengasuh, merawat, memperhatikan dia, terutama di 2 bulan yang harusnya dia masih ada di dalam kandungan. Jadi faktor pembedanya bukan hanya dari dalam kandungan, tapi faktor pembedanya juga pada proses pengasuhannya. Semoga menjawab ya Bu Citra. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Citra untuk pertanyaannya dan terima kasih Bu Ana untuk penjelasannya nih. Di chat ada Kak Gita? Ya, di chat ada Bu Ana, saya mohon izin untuk bacakan ya Bu Ana. Jadi ada dari Ibu Firnelia ya. Maaf kalau saya salah menyebutkan. Jadi ada pertanyaan Bu, bagaimana cara mendidik anak tunggal untuk bisa berbagi dan lebih sopan, mengingat dia terbiasa untuk mendapatkan full attention Bu nih. Bagaimana nih Bu? Boleh langsung dijawab Ibu? Oke. Anak tunggal, dia ada di usia berapa? Itu sebetulnya kita butuh infonya ya. 7 tahun. Karena 7 tahun. Nah, kalau 7 tahun, sebetulnya kalau dia sempat TK, dia pernah dong terpapar dengan aktivitas yang bersosialisasi. Ya, cuman memang selalu jam sekolah lebih pendek daripada jam pengasuhan. Nah, pada waktu dia pulang, lalu dia masih dibantu, ini akan membuat dia selalu mengandalkan apa yang ada di sekitarnya dia, dan kerja otaknya dia jadinya terhambat. Tidak memiliki cukup ketangguhan untuk berupaya memecahkan masalah dia. Critical thinking itu dimulai dari aktivitas hidup sehari-hari sebetulnya. Nah, tipsnya dimulai dengan 1, mengurangi sampai menghilangkan bantuan. Dan mengurangi menghilangkan bantuannya terutama itu di aktivitas sehari-hari. Misal, bangun tidur cari baju buat dipakai. Kedua, menyiapkan sendiri perlengkapan untuk mengawali hari. Gosok gigi itu pasang odolnya sendiri, bukan udah disediain. Ya. Kemudian melihat dia meninggalkan tempat tidur, oke deh kalau kita ninggalin tempat tidur ada yang masih ngawang katanya nyawanya belum nyatu. Mandi dulu atau gosok gigi dulu, cuci muka dulu. Tapi lalu apa? Kembali untuk menyelesaikan urusan tempat tidurnya. Minimal bantalnya ditaruh lagi di posisi yang rapi. Kedua, sesederhana yang bisa, walaupun cuma diuntel-untel, digulung-gulung, tapi selimutnya dirapikan. Bukan dibiarkan tergeletak. Kita nggak minta dia balik kasur kok. Dengan kesederhanaan itu, maka dia sudah mulai punya irama keteraturan. Itu yang pertama. Ambil makan sendiri, habis makan antar barang kotornya ke tempat cuci piring. Belum ikutan cuci piring, fine. Tapi merapikan sesuatu yang bisa dia rapikan sebelum atau sesudah makan, itu mesti ada pelibatan. Dengan model aktivitas rumah seperti ini, maka anak akan berkurang keinginan untuk hanya mendapatkan kenyamanan dirinya. Ini saya ngomong dari bahasa psikologi, mestinya Kak Gita yang ngobrol. Tapi kalau saya mau ngomong dari bahasanya neuroscience, secara integrasi pada waktu anak ini mencet odol buat ke sikat giginya, ini pekerjaan motorik halusnya terlatih. Maka di sekolah dia nggak akan menjadi anak aneh yang menulisnya kaku sehingga dia nggak punya teman, akibatnya dia tidak mudah berinteraksi dengan orang lain. Sebetulnya bukan dia tidak mau berteman, tapi ternyata dia punya kendala untuk berinteraksi. Dia nggak sama dengan temannya kemampuan-kemampuan yang rata-rata. Kedua, kalau dia angkat bantal dan taruh, maka dia punya pembiasaan otot untuk bekerja pada beban yang sederhana saja. Tapi dengan ini, maka dia akan bisa menulis dengan gaya tegak dan nyaman.
bagi dia untuk melakukan aktivitasnya. Kalau enggak, dia nulisnya begini. Atau bahkan begini. Menunjukkan kekuatan otot penopangnya yang tidak siap. Maka dia kelihatannya anak loyo, enggak ada teman. Dia akan tersisih lagi. Pada waktu mau bermain, lempar bola, anak-anak males main sama dia. Kenapa? Lemparannya nggak pernah nyampe. Temennya mesti ngejar, bolanya lari. Kenapa? Dia tidak pernah melipat selimut. Dia nggak membantu ngangkat panci isi air sepertiga. Dia nggak pernah nuang sendiri air minum. Kendali ototnya nggak terbentuk. Itu yang saya maksud dengan integrasi. Itu manfaatnya si segitiga tadi. Jadi supaya anak mampu untuk, bukan masalahnya karena dia tunggalnya. Bukan di situ. Mau anaknya 5, semuanya juga bakalan sama. Tapi kenapa kalau anak 5 ini kurang terjadi? Karena kita repot dong. Akibatnya mereka sudah terbiasa untuk saling melakukan tolong-menolong. Ikut biasanya pelibatan yang orang tuanya nih. Ya, keunikannya ada di sana. Anak 1 terus mahal. Tahu anak mahal? Udah 7 tahun baru dapet, ya 14 tahun baru datang anaknya. Habis itu udah pakai program hormonnya 4 kali, ya. Terus bayi tabungnya 3 kali, ya. Mahal kan? Maka yang 1 ini, intan berlian, ya, emas rupawan. Nah ini yang membuat si anak bukan tidak mau, dia mau kok mandiri, tapi nggak dapat kesempatan. Maka kembali jangan dilatih dengan aktivitas di bimbel, dilatih dengan terapi di klinik mana. Nggak mempan, otaknya dan tubuhnya nggak connected. Polanya boleh. Minta bantuan tenaga ahli, bikinkan program polanya oke. Tapi perlu repetisi. Saya tanya ibu-ibu, teman-teman, mas-mas, bapak-bapak, kalau saya kasih barbel 20 kilo, siapa yang bisa langsung ngangkat? Langka. Yang bisa, maka saya tanya, kenapa kamu bisa? Karena ternyata dia sering mengangkat sesuatu yang ada bobotnya. Walaupun dia nggak pernah ikut-ikutan fitness misalnya ya, tapi dia sering melakukan sesuatu yang ada bobotnya. Buat dia ketemu 20 kilo, iya, tiap hari kerjaannya adalah mindahin galon misalnya gitu. Oh bisa. Ya, jadi otot dan otak itu sama-sama mesti dilatih. Dan otot dengan otak ketemu, pakai bungkus emosi jadinya kan perilaku tadi ya. Ditambah wawasan, ditambah processing, mampu critical thinking, jadi karakter kan. Jadi jangan ada komponen yang lemah atau tidak berfungsi. Pasti bisa. Pasti bisa. Anak pasti bisa. Ya, 7 tahun. Yang hati-hati adalah kalau anaknya udah jelang masuk ke 10-12 tahun. Karena di situ puber sudah mulai menggoda. Dan kalau puber udah menggoda, bawahnya rapuh, pas puber ya ambruk malahan sekalian. Maka usahakanlah untuk membantu anak-anak sedini mungkin. Tapi bukan berarti yang sudah remaja dan menjelang usia produktif, atau bahkan yang di usia produktif, itu lalu tidak bisa diapa-apain lagi. Bisa. Marilah kita sama-sama bersyukur bahwa Tuhan memberikan kemampuan neuroplastisitas di otak kita. Ya, anak yang cerebral palsy full aja, itu saya punya videonya setelah 10 tahun latihan dia mulai bisa jalan sendiri. Ya, yang anak umur 1 tahun first step dia umur 10 tahun. Beda di waktu tapi bisa. Oke, Bu. Baik Bu Ana, terima kasih untuk penjelasan dan jawabannya. Jadi intinya mulai dari aktivitas sehari-hari ya Bu ya, yang rutinitas dibantu oleh pendidik atau orang tuanya di rumah gitu ya Bu Ana ya. Oke, kita lanjut Bu Ana. Ada pertanyaan lagi nih Bu. Bagaimana dari Bu Valentin, bagaimana mengontrol overthinking? Ini terjadi pada anak saya nih Bu. Overthinking, mungkin saya cemas, over gitu ya Bu ya. Lagi ngetren tuh Bu, kayak sekarang Bu. Oke. Saya kalau udah ketemu istilah-istilah begini, saya butuh definisi.
Karena dengan apa ini media sosial ya, dengan pokoknya macam-macam ini kita kadang-kadang mau menjelaskan sesuatu tuh beda maksud. Kalau yang dimaksud overthinking kan pikiran yang berlebihan ya. Kalau buat saya pikiran yang berlebihan dalam konteks siap siaga prediksi malah jadi bagus ya. Tapi ada berpikir yang berlebihan yang tidak terkendali, yang akibatnya meletihkan dan nggak ada ujung pangkalnya, nggak jadi solusi, bawel doang gitu ya. Nah mungkin itu yang mengganggu diri sendiri dan orang lain, karena jadinya bunyi aja terus ya, tapi nggak tahu mau kemana tujuannya. Dan yang tadi sempat sama Kak Gita juga disebutkan, overthinking yang akhirnya jadi kecemasan. Artinya yang dipikirkan bukan prediksi, tapi risiko yang tidak beraturan. Nggak berhubungan bahkan kadang-kadang. Nah itu menjadi kecemasan yang nggak perlu banget gitu ya. Ini gara-gara hoax kali. Oke, nah kalau itu terjadinya pada anak, sekali lagi saya nanya, umur berapa? Umurnya 17 tahun, Bu. Kan beda banget. Sama-sama anak sih, Bu. Anak ibu maksudnya. Nah, di umur 17 tahun, itu dia kalau kita ngomong tadi, dimensi berpikir pengetahuannya, itu sudah lewat dari faktual. Udah sampai ke knowledge. Ya, jadi dia udah mesti punya banyak pengetahuan. 17 udah sampai perjalanan menuju prosedural. Artinya dia sudah bisa membuat sistem, merancang pola, menduplikasi sesuatu, mengajarkan orang lain melakukan sesuatu. Mestinya kan begitu ya. Tetapi jika dia diberi rambu-rambu yang bentengnya terlalu kokoh. Kamu jangan gini, jangannya tuh karena apa? Karena pengalaman orang lain. Kalau saran saya dari konsep kerja otak, waktu mau membuat anak kita hati-hati, itu bukan pakai kata jangan. Tapi kita pakai kalimat atau pertanyaan penggalian. Kamu mau apa? Kelihatannya saya kepengen jadi YouTuber. Aduh, langsung ini ya. Orang tuanya yang panik. Maka bukan kita bilang, jangan, nanti kamu, misalnya gitu ya. Bukan. Tapi kita bertanya, apakah kamu sudah tahu apa yang dilakukan oleh YouTuber? Bikin video. Videonya yang seperti apa? Sempet tahu nggak yang jadi viral juga karena ada sebuah perusahaan yang menegur keras YouTuber karena katanya kamu bikin, kan dia biasanya YouTuber tuh cuma story-story ya, saya pergi ke pantai ini, lihat nih gue pergi ke sini, saya beli ini loh, nih saya beli ini enak sekali. Bukan endorsement, ya saya aja yang lagi mau gitu ya. Jangan lupa loh kita makan ini nanti, gitu kan ya YouTuber. Tapi ternyata ada salah satu perusahaan yang bilang sama si YouTubernya ini, kamu bikin video tentang tempat saya itu jelek. Kamu menjelekkan, waduh itu jadi ramai deh di dunia maya tuh ya, di digital. Nah, kita cerita itu kepada anak kita. Kita menggali bersama-sama dengan dia semua proses yang mungkin dan pernah terjadi, research bareng, supaya kemampuan berpikir dia, C456, kognitif 456 pada taksonomi Bloom-nya, di dimensi pengetahuan dan proseduralnya itu berkembang. Jadi nanti dia ngukur sendiri. Waduh, berarti kalau saya mesti jadi YouTuber, modalnya mahal ya. Saya masih punya kamera yang rada bagus ya. Nanti nggak bisa pakai mic biasa ya. Wah, cahayanya kalau kurang, berapa ya nanti itu modalnya? Wah, susah ya, Mak ya. Bisa aja, dorong malahan. Bisa aja, berarti nabung dulu. Berarti sebelum jadi YouTuber, kamu mesti bisa, gitu ya.
itu yang membuat anak berpikir kritis, critical thinking. Bukan dengan kata jangan, awas. Itu rambu-rambu emosional yang terlalu tebal, tapi nggak ada alasan logisnya. Emang kenapa? Aduh, jangan deh. Nanti mirip orang-orang itu loh. Aduh, nanti itu loh banyak yang terus dituntut ya. Terus nanti ada penjahat. Siapa yang kena penjahat? Itu penjelasannya jadi nggak jelas. Kecemasan yang tidak ada urutan proses pemahaman yang logisnya. Ini hanya salah satu contoh. Jadi overthinking itu bisa menjadi bagus kalau dia diproses secara kritis dengan analisa masa lampau, kemampuan sekarang, mencapai target ke depan. Saya suka yang overthinking begitu. Saya cari, saya mau rekrut orang yang overthinking tapi modelnya berurutan dan jelas analisanya. Tapi kalau yang overthinkingnya mirip kumang, muter-muter gitu ya di tempat ya. Nggak kemana-mana, aduh. Yang begini pasti memicu emosi. Nomor satu yang kita mesti lakukan apa? Tenangkan emosinya, angkat keluar logikanya. Main data, gali data, manfaatkan internet. Anak zaman sekarang mainannya internet semua. Oke? Kalau overthinkingnya itu sudah masuk ke rasio skala, mengganggu kesehatan, mengganggu relasi, mengganggu pola istirahat, maka tidak hanya menenangkan emosi saja, tapi sudah perlu bantuan teknik-teknik tertentu untuk mengelola kerja otaknya supaya bisa kontrolnya keluar lagi. Itu kontrolnya jatuh. Ya. Ini kita lagi ngomong 17 ya. Itu pengasuhan ala neuroscience jadi ya Bu Valentin ya. Iya. Baik. Makasih Bu Ana. Ya, udah terjawab Bu Valen? Ya, terima kasih. Ini ada anaknya di sebelah jadi bisa dengerin ya. Apa yang harus dia Mantap. Mantap. Ya. Jadi terus aja overthinking, nggak apa-apa ya Dek ya. Yang penting main data. Main data. Main data deh. Prosedur ya Bu. Jaga prosedurnya ya. Ya, karena emosi itu warna aja. Tanpa warna hidup kita hampa. Ya. Kita perlu dong ada emosi. Tapi jangan emosi itu yang menjadi alat utamanya. Oke? Pasti bisa. Ya. Kalau kau sudah bisa, sukses ada di masa depan. Mantap. Ya Bu, terima kasih. Ya nggak apa-apa, dengar juga boleh. Nanti japri-japrian aja lewat Pak Valen. Ya. Silakan Kak Gita. Ya baik, terima kasih Pak Valen, Bu Ana. Dan Bu Valentin untuk pertanyaan yang cukup menarik. Saya juga ingat nih Bu Ana bahwa saya diajarkan juga sama mama saya untuk segala sesuatu harus ada plus minusnya. Ibaratkan seperti itu ya Bu Ana ya. Plus minusnya sebelum memang saya berpikir ini plus minusnya seperti apa sih sampai saya mengambil keputusan seperti A, B atau C. Jadi memang harus cari data sebanyak-banyaknya. Jadi overthinkingnya di situ ya Bu ya. Apa sih plus minusnya? Begitu, baik. Karena mungkin ini sudah hampir kita kalau kita mau bicara dengan istilah sains, ya kita pakai istilah sains. Ya, Bu. Overthinking itu sebetulnya adalah mathematical thinking. Karena kita melakukan perbandingan, kita melakukan operasi jumlah tambah kali bagi kurang, ya, kuadrat. Kan kita kepengennya duit kita kan kuadrat ya. Nggak cuman pengen nambah ya. Kuadrat Bu. Bukan matematika sains, bukan. Tapi mathematical thinking. Mathematical literacy. Ya,
Itu pakai bahasa sains. Jadi buat teman-teman yang saya lihat tadi waktu baru masuk, sebagian juga adalah guru, jangan ragu untuk memperkenalkan pola-pola operasi dasar dari matematika dan linguistik dasar, karena dua hal itu adalah kebutuhan koneksi di otak. Cara kita menjahit, kalau kita adalah penjahit baju, ya, bikin polanya itu kan ada yang, oh ini gaya bajunya Victorian, yang ini gaya bajunya country, yang ini gaya bajunya culture gitu kan. Nah, setiap pola itu dibuat dengan perhitungan dan dengan argumen. Rekan-rekan, cara otak kita menjahit koneksi sel saraf itu lewat linguistik dasar dan matematika dasar. Cara kita menyampaikan ide itu adalah dengan komunikasi, bahasa di level komunikasi. Jadi sebetulnya itulah bagian kognitif yang paling penting dimiliki. Tapi itu menjadi sulit sekali kalau si otak itu pola dasar paling bawahnya, sensori menerima info dan alat prosesornya nggak siap. Maka balik lagi, memang saya setuju dengan ide dari teman-teman di In Life Training Development ini, pengasuhan dan pendidikan ala neuroscience, artinya dengan memperhatikan kematangan dan kerja otaknya itu dibutuhkan buat membawa anak kita ke masa depan. Bukan undur-undur atau kumang-kumang muter-muter di tempat. Tinggal di masa kini. Kita boleh tinggal masa kini, anak kita jangan. Baik, terima kasih Bu Ana. Ada pertanyaan lagi nih Bu, masih ada 2. Jadi berikutnya dari Bu Yeni. Bu Ana, apakah proses kelahiran melalui bedah sesar memiliki dampak pada kondisi mental anak Bu? Ini sering ya Bu, ada cerita, banyak ceritanya ya Bu ya? Seperti apa sih Bu tuh? Ya, saya termasuk yang paling ribut dengan topik ini sejak 15 tahun yang lalu. Memang kelahiran dengan bantuan, salah satunya dengan sesar, telah populer karena memudahkan kerja dan memudahkan banyak orang tua ya untuk mengantarkan anaknya ke dunia ini. Tapi kemudahan itu tidak membuat anaknya menjadi mudah untuk memiliki kematangan kerja otak. Ada beberapa sentuhan dan aktivitas yang terjadi saat anak berjuang keluar dari rahim ibunya tidak terjadi. Dan karena hal-hal tersebut tidak terjadi, maka anak ini lahir dengan kematangan di belakang level yang seharusnya dia bawa untuk datang di dunia ini. Jadi dia bukan lahir dari titik nol. Dia lahir dari titik minus. Itu kalau dia dibantu kelahirannya. Salah satunya dengan operasi sesar. Nah, lalu kembali seperti pertanyaan Bu Citra tadi tentang anak prematur. Tergantung pada pola asuhnya. Kalau pola asuh pada bayi-bayi dengan kelahiran bantuan, salah satunya sesar, itu dilakukan stimulasi yang cukup baik. Contoh, nggak banyak digendong, lebih banyak ditaro. Anak cukup sering ditelungkupkan untuk dia berjuang dengan tubuhnya pada tengkuk ke bahunya. Berjuang menggerakkan bahu dan pinggulnya. Maka bisa dianulir tuh lahir minusnya. Set, cepet dia kejar tayang ke posisi +3. Ibarat lagi ngebayangin garis bilangan kan ya. Tapi kalau dia ngeprak, taruh aja gitu sampai kepalanya ceper juga ya. Dibiarkan terutama dalam periode 6 bulan usianya. Ini akan banyak ketidakmatangan yang dibawa terus ke usia-usia berikutnya. Ya. Jadi
Itu yang saya bilang tadi, history itu penting untuk kita tahu. Jadi kalau teman-teman peserta yang guru atau ada di sini teman-teman yang membuka pengasuhan buat anak-anak barangkali, atau suka ngurusin anggota keluarga yang kecil-kecil, riwayat masa lampau itu dikumpulin juga untuk jadi modal kita tahu profilnya anak ini. Ya. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Bu Yeni. Sudah terjawab ya Bu Yeni untuk pertanyaannya? Sudah, terima kasih. Sudah, baik. Oke Bu Ana, pertanyaan terakhir Bu. Mungkin ini sekaligus pertanyaan terakhir karena sudah sudah hampir pukul 5 sore. Apa sih Bu tips dan trik praktis untuk melakukan asesmen kepada anak kita? Tadi kan sedikit membahas asesmen ya Bu ya? Kalau kita bilang dengan istilah asesmen, itu berarti sudah ada alat yang dipakai oleh tenaga-tenaga tersertifikasi, ya, profesi biasanya profesi itu asesmen atau alat diagnostik namanya, dan hasilnya adalah label, diagnosa, status, oke? Berbeda dengan kegiatan pengamatan yang berjalan dalam proses untuk mengetahui siapa dia, atau dari neuroscience mengetahui sampai di mana kematangan kerja otaknya, sesuai enggak dengan kematangan di usia sekarang ini, yang seharusnya dimiliki di usia sekarang ini, gitu ya. Nah, kalau itu prosesnya pengamatan, maka rangkaian aktivitas yang dilakukan adalah rangkaian aktivitas yang mengacu pada segitiga tadi. Jika teman-teman pengen tahu, tips yang paling sederhana aja dulu. Coba lihat anak itu pada waktu dia sedang bermain, berinteraksi di ruang geraknya dia. Apakah dia mudah jatuh? Apakah dia mudah nabrak sesuatu? Ya, apakah anak itu waktu melihat jauh, lalu melihat dekat, atau menoleh ke kanan, lalu melihat ke depan, ada perbedaan pada gerakan kedua bola matanya, simetris atau enggak? Kalau kita sudah menemukan segala sesuatu yang nampaknya tidak simetris, tidak koordinatif, kita udah boleh menempatkan di pikiran kita, ini ada perbedaan yang mesti dilacak nih. Oke? Itu tips sederhana. Saya berharap Anda tidak berhenti sampai di tips, tapi mau belajar lebih dalam lagi untuk mengenal sungguh, karena teman-teman Anda belajar, kemudian Anda ketuk tular kepada orang lain, akan semakin banyak anak yang bisa kita ajak menuju kematangan, dan mereka lebih siap menghadapi pressure, menghadapi challenge, menghadapi apa yang akan terjadi dengan percepatan teknologi di masa depan. Semoga menjawab. Baik, terima kasih luar biasa nih Bu Ana. Pak Paulus, apakah menjawab nih Pak? Mengenai tips dan trik sederhana mungkin yang bisa dilakukan di rumah atau di sekolah sebagai pendidik ya Pak ya? Ya, terima kasih Bu Ana. Cuman ada satu tadi yang itu bahwa kadang-kadang Bu Ana ini kalau dari saya gini, kadang-kadang saya merasa anak-anak kita itu lebih cepat matang ya daripada kita dulu gitu. Jadi kadang-kadang tadi Ibu Ana ngomong bahwa apakah sesuai kematangan dengan apa umurnya, saya tuh jujur agak bingung juga mengukur bahwa ini. Kadang-kadang saya merasa bahwa oh dia kok lebih matang ya, lebih tahu. Dulu saya nggak tahu apa-apa nih cerita zaman dulu. Nah dia kok lebih tahu dan lebih matang. Nah itu agak apa ya, blur bagi saya. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Paulus. Pak Paulus, kembali ke seperti tadi kita ngomong overthinking. Istilah kematangannya ini yang kita ternyata beda definisi Pak. Ya. Kalau yang disebut dengan kematangan seperti di share paparan saya tadi, itu ukurannya pada informasi dan pengetahuan, maka jawabannya ya.
Anak kita luar biasa. Karena alat bantu untuk dia mendapatkan informasi itu lebih banyak daripada kita. Kalau kita nunggu orang tua cerita, kita nunggu mbah yang cerita. Anak sekarang nggak usah. Mak bapaknya diem pun, dengan dia buka YouTube, dia buka internet, dia dapat informasi. Dengan media sosial, dia WA sama temannya, dia dapat info. Oke? Info. Pertanyaannya, dia olah atau cuman info? Pak Paulus, mungkin pada seri yang berbeda, kita bisa obrolin yang dari tadi saya sebut-sebut versi guru nih. Saya tadi agak memberi bobot lebih kepada teman-teman guru pada penjelasan saya. Saya banyak menggunakan taksonomi Bloom dalam penjelasan saya. Ya, C1 sampai C6, dimensi pengetahuan ya, yang faktual, knowledge segala macam, itu taksonomi Bloom, Pak. Akan menyenangkan kalau suatu hari kita bisa ngobrol lagi seperti ini dan kita bongkar taksonomi Bloom ala neuroscience ya. Nah, di sana kita baru menyebut matang tergantung umurnya. Kalau umur 6 tahun, lalu matang karena waduh dia serba tahu, dia udah tahu apa itu LRT, dia tahu MRT. Oh, itu namanya sesuai. Sesuai, bahkan dibilang lebih banyak sedikit matangnya dibanding umurnya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, karena itu berarti C1, C2, C3-nya udah berkembang. Bahkan dia bisa bilang, kalau LRT itu nanti ya bisa jadinya papa kalau mau kerja ya dari rumah kita di Bekasi, kerjanya jadinya lebih cepat, Pak. Papa bangunnya bisa lebih siang, Pak. Oh, berarti dia bahkan bisa melakukan analisa. Udah sampai C6 tuh. Ya, dia udah bisa berkreasi. Papa bisa bangunnya lebih siang katanya gitu. Oh ya, itu betul. Tapi kalau itu terjadi pada anak usia 9 tahun, no. Itu menjadi nggak mateng. Karena di 9 tahun pengetahuan dia mestinya di atas itu. Ada dimensi pengetahuan yang mesti mewarnai lebih. Pada proses kerja otak yang kita sebut dengan critical thinking. Maka kembali lagi, kata matengnya mesti sesuai umurnya. Ya, kita ngomong anak zaman sekarang lebih matang hanya berbasiskan pada memori saja, oke, tapi untuk anak di bawah 6 tahun. Di atas 6 tahun udah enggak oke. Kenapa? Karena kemampuan yang disebut matangnya sudah ada peningkatan yang lain. Saya challenge Pak Valen, Kak Gita, teman-teman di InLife, yuk kita ngobrol taksonomi Bloom suatu hari. Pasti kita bisa ngobrol lebih banyak, Pak Paulus. Ya. Oke, terima kasih Bu Ana. Kelihatannya juga mesti harus ada seri-seri lanjutan nih kelihatannya nih. Terima kasih. Yuk. Ngobrolnya jadi yuk. Masih ada yang lebih seru loh buat Pak Paulus dan teman-teman. Karena tadi saya udah ngobrolin juga soal mengendalikan emosi ya. Bagaimana bahkan di usia yang tadi sampai 17 tidak boleh emosi yang mewarnai overthinking dan lain-lain. Nah, itu teknik menenangkan atau menjinakkan, menjinakkan emosi. Itu juga seru. Harusnya di grup ini temanku ada yang ikutan. Mbak Anas ada nggak? Ada. Ada. Hai. Ada, Bu. Ya, nanti suatu hari saya mesti berpartner sama dia kalau kita mau ngobrol menjinakkan emosi di usia remaja ke atas. Kalau anak kecil nggak usah bilang menjinakkan. Anak kecil masih jinak kok. Kalau udah ke atas, mari siap-siap. Oke, Kak Gita, boleh saya ini ya. Baik, Bu Ana, terima kasih. Boleh, ini Bapak. Dari sekian pertanyaan yang masuk luar biasa, dan saya kira apa yang disampaikan Bu Ana juga bisa kita kembangkan lagi lebih lanjut. Tadi sudah ada yang bicara soal menanyakan soal bagaimana mengamati gitu kan, pengamatannya bagaimana, baik orang tua, mungkin guru juga punya peran loh untuk memberikan pengamatan, walaupun semua dilakukan lewat PJJ, lewat belajar jarak jauh atau online, tapi saya kira ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh para guru khususnya. Bagaimana memberikan stimulan-stimulan yang membantu anak-anak juga tidak hanya berkembang secara kognisi, tapi juga secara mental, ya, secara karakter yang lebih dalam lagi. Nah, mengenai cara kerja otak, Bu Ana,
Saya kira mungkin tadi sudah banyak yang menanyakan juga pengaruhnya, faktor apa yang perlu diamati. Nah, bagaimana cara mengamatinya, gitu ya. Nah, mungkin ini yang nanti akan coba kita kembangkan dalam satu paket tersendiri, ya kita namakan paket pengamatan misalnya ya. Cara pengamatan dengan basis neuroscience misalnya, lalu cara kerja otak juga seperti apa, sehingga baik orang tua terutama karena saat ini kita sering banyak berada di rumah, jangan sampai stimulan-stimulan yang kita lihat atau yang kita terjadi dengan anak itu tidak sempat kita amati, karena ini butuh bantuan luar biasa. Dan saya kira Bu Ana dengan perannya nanti bisa membantu kami para orang tua dan juga para guru terutama untuk bagaimana saat-saat di mana di rumah ini bersama dengan anak ini kami punya kesempatan cukup untuk membantu mereka agar tumbuh kembangnya menjadi lebih optimal, karena mereka saat ini dalam situasi yang serba terbatas, gitu ya. Mungkin ini yang saya pikir dari sore hari ini kita bisa, ya silakan teman-teman yang hari ini hadir, kalau memang berminat serius, kita akan kembangkan satu program paket lebih lanjut untuk belajar bersama lebih detail barangkali dengan Bu Ana, ya. Baik, dari saya itu Bu Ana, terima kasih sekali. Kak Gita, silakan untuk menutup seluruh pertemuan kita hari ini. Bapak Ibu boleh berkenan boleh membuka layar, kita foto bersama gitu ya. Oh, Kak Andre ada, Kak Andre mau sampaikan sesuatu, Kak Andre? Nah, ini mungkin ada yang mau disampaikan nih. Kak Andre, monggo. Iya Pak, terima kasih Dokter Ane. Mantap. Dokter ini banyak yang ini loh dokter, ada yang minta kecerdasan emosi. Sesi selanjutnya ya Mas Andre ya. Boleh. Terus juga kan kita lagi sedang desain ya kan, desain pengen ada program dengan Vigor untuk pelatihan misalkan 4 seri gitu ya. Ini sedang kita desain, cuman bukan cuma ya, tapi memang perlu apa ya namanya, apa saya sebutnya, infrastruktur ekonomi yang memang sedang kita buat berapa minimalnya gitu ya, sedang kita atur. Karena di sini udah banyak, pasti kita coba aja ya kan, nanti kapan-kapan ya Pak Valen ya, Bu Ana udah siap kan, kita pertemuan bulan lalu ya kan. Mantap lah, tinggal nunggu desain apa namanya infrastrukturnya ya kan, secara 4 seri. Ada, jadi Bapak Ibu semuanya nanti akan ada pelatihan serial bersama dengan Bu Ana, tinggal nunggu aja, kami lagi banyak apa namanya program kerja nanti lagi sedang disusun supaya sistematisnya bisa berjalan dengan baik. Gitu Bapak Ibu, tunggu saja pelatihan serialnya, mantap lah pokoknya. Ya, terima kasih Kak Andre. Silakan Kak Gita, Bapak Ibu sekali lagi terima kasih. Yuk kita foto bersama dulu ya. Bu Ana, terima kasih. Bapak Ibu boleh yang belum menyalakan kamera, silakan menyalakan kamera terlebih dahulu. Boleh dirapikan sedikit rambutnya dan berikan senyum terbaiknya nih untuk foto bersama. Senyum bahagia, walaupun tidak bahagia, pura-pura senyum bahagia, iya. Oke. 1, 2, 3, cekrek. Oke. Semuanya tangannya. Tangannya sekali lagi. 1, 2, 3, cekrek. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Dokter semuanya. Terima kasih Bu Bapak Ana dan Bapak Ibu sekalian yang Kamis sudah depan hadir. apa materinya Pak Valen? Kamis depan itu tentang para ayah-ayah ya katanya ya. Kita akan berjumpa dengan Ayah Edi nih. Ngobrol-ngobrol tentang peran ayah kreatif di era milenial. Wah, jadi para ayah nih wajib hadir nih para ayah. Silakan Bapak Ibu boleh hadir, kita tentu masih kenal, kalau ada yang kenal Pak Ayah Edi, guru kreatif dari Banyumas yang mudah-mudahan bisa sharing banyak pengalamannya juga bersama kita nanti. Silakan bergabung lagi nanti minggu depan. Ya, tanggal 4 ya. Oke. Terima kasih Kak Gita, Bu Ana. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir. Apa? Oh ya.
Mas Andre, kita ngobrol sebentar nanti ya. Oh gitu. Oh ya udah. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa lagi di program kami minggu depan, hari Kamis tanggal 4 Maret.